Yang besar di belakang loh, kalau yang besar. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Jalla wa Ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Alhamdulillah, Allah mudahkan kita bertemu kembali dalam majelis yang berbahagia ini. Bahagia karena kita telah menunaikan kewajiban kita, yakni sholat fardu 5 waktu. Bahagia karena kita meluangkan waktu kita untuk mengkaji ilmu syar'i. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita kebahagiaan yang hakiki kelak di hari kiamat dengan beroleh surga Allah Jalla wa'ala. Tak lupa salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta seluruh keluarga dan keturunan beliau, para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan kepada seluruh pengikutnya yang setia mengikuti jejak langkahnya, menghidupkan sunnah-sunnahnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan al-imanu bi asma'ihi wa sifatih. Beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Beriman kepada nama-nama Allah dan juga beriman kepada sifat-sifatnya merupakan salah satu bagian dari keimanan kepada Allah Jalla wa'ala. Di samping al-imanu biwujudillah, beriman kepada wujud Allah, eksistensi, keberadaan Allah. Kemudian juga beriman kepada rububiyah Allah, dan juga beriman yang ketiga kepada nama-nama dan sifat-sifatnya, yakni isbatu ma asbatahu Allahu li nafsihi fi kitabih, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah atas dirinya, atas diri Allah, yang meliputi zat dan perbuatannya serta nama-namanya, fi kitabihi, sebagaimana yang terdapat di dalam kitabnya, au sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atau juga yang terdapat di dalam sunnah-sunnah Rasulullah
minal asma'i was sifati, dari nama-nama dan sifat-sifat Allah, alal wajhil laiq bih, tentunya dengan kepantasan. Artinya bahwa Allah tidak mungkin memiliki sifat yang kurang, tidak sempurna, bahkan jelek. Tidak. Karena seluruh sifat Allah itu ulia, tinggi, dan seluruh nama-namanya adalah husna, baik. Maka ada asmaul husna wasifatul ulia, ya. Kalau namanya semua husna, sifatnya semuanya ulia. Apa? Tinggi. Asmaul husna wasifatul ulia. Jangan keliru ya. Baik. Min ghairi tahrifin, tanpa adanya perubahan, ditahrif. Wala ta'tilin, dan peniadaan, ditolak sifatnya, tidak boleh. Wala takyifin, dan tanpa adanya bertanya tentang hakikatnya, seperti apa bentuknya, warnanya, seperti apa besarnya, kecilnya, dan sebagainya. Jadi tidak boleh bertanya tentang itu. Wala tamthil, dan juga tidak boleh menyerupakan nama-nama dan sifat-sifat Allah itu dengan makhluk. Kalaupun ada kesamaan, itu kesamaan di dalam arti, tetapi bukan kesamaan di dalam hakikat. Allah punya mata, kita punya mata, sama-sama namanya apa? Mata. Tapi hakikatnya mata kita dan mata Allah beda, tidak sama. Baik. Dalil tentang nama-nama dan sifat Allah terdapat di dalam, yakni surah Al-A'raf, surah yang ke-7 pada ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'u biha wadharul ladhina yulkhiduna fi asma'i sayujazawna ma kanu ya'malun. Apa kata Allah? Hanya milik Allah asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Allah Jalla wa Ala berfirman, walillahil asmaul husna, dan hanya milik Allah lah nama-nama yang baik. Asmaul husna. Fad'u biha, dan berdoalah kepada Allah dengan mempergunakan asmaul husna itu. Kita dianjurkan untuk berdoa dengan menyebut nama-namanya, dengan memanfaatkan asmaul husna. Tetapi jangan salah kaprah di dalam bermohon dengan menyebut nama-nama asmaul husna itu. Karena Allah mengingatkan kita, wadharul ladina yulkhiduna fi asma'ih, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran di dalam menyebut nama-namanya. Sayujzauna ma kanu ya'malun, nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
Maka boleh bertawassul dalam berdoa melalui Asmaul Husna. Dan rata-rata doa ma'thur dari Nabi itu dirangkai dengan Asmaul Husna. Ketika kita meminta ampunan, maka kita dianjurkan oleh Nabi perbanyak istighfar dengan ucapan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Kita minta ampun, bertobat, lantas kita sebut nama Allah At-Tawwab yang maha penerima tobat, Al-Ghafur yang maha pengampun. Baca Tirmizi 3434. Silakan. Dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah terhitung membaca doa berikut 100 kali. 100 kali dalam sebuah pertemuan, dalam sebuah majelis, beliau tidak kurang membaca istighfar sebanyak 100 kali. Apa yang beliau baca? Sebelum beliau berbaca, Ya Rabbku, yang artinya, Ya Rabbku, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau maha penerima taubat lagi maha pengampun. Iya, Rabbighfirli, ampunilah aku, wa tub alayya, aku bertobat kepadamu. Wa tub alayya, artinya apa tadi? Aku bertobat kepadamu. Susah. Innaka anta, sesungguhnya engkau adalah, yakni At-Tawwab, penerima taubat, Al-Ghafur, maha pengampun. Ini yang kasih nomor, kasih warna yang sama. Ini berarti permintaannya, aku bertobat kepadamu. Kemudian Asmaul Husna-nya disebut apa? At-Tawwab. At-Tawwab yang maha penerima taubat. Kemudian yang berwarna kuning minta apa tadi? Minta ampun. Rabbighfirli, ampuni aku, wa tub alayya, aku bertobat kepadamu. Kemudian disebut nama Asmaul Husna-nya, At-Tawwab, penerima taubat, Al-Ghafur, yang maha pengampun. Ini contoh doa yang sudah dirangkai dengan apa? Asmaul Husna. Sudah hafal doa ini? Rabbighfirli, ayo. Wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Dalam riwayat Abu Dawud, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Abu Dawud 1516 kalau tidak salah. Ya, jadi ini contoh Asmaul Husna yang dirangkai dengan doa. Bukan membaca Asmaul Husna satu dengan hitungan, kemudian diserempeng, ya Tawwab, ya Tawwab, ya Tawwab, ya Tawwab, ya Tawwab, ya Tawwab, ya Ghafur, ya Ghafur, ya Ghafur, ya Ghafur. Bukan begitu caranya. Memanfaatkan Asmaul Husna itu bukan begitu. Dirangkai dengan doa. Dan Nabi, seluruh doa-doa yang diajarkan kita itu mesti dengan rangkaian Asmaul Husna. Ketika Ramadan kita mencari Lailatul Qadar, apa yang dibaca? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, minta maaf.
Dan kita sebut Allah afuun, maha pemaaf. Coba Ibnu Majah 3119 itu. Ibnu Majah. Cek. Silakan dari Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata, apa katanya? wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ketepatanku mendapatkan Lailatul Qadar? Doa apakah yang harus aku ucapkan? Doa apa yang harus aku ucapkan? Kata Aisyah. Beliau menjawab, ucapkanlah olehmu. Fakuli atau takulina, ucapkanlah olehmu, wahai Aisyah. Apa itu? Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mencintai ampunan, maka ampunilah diriku. Iya. Maka di sini kata-kata maaf. Allahumma, wahai Allah, innaka, sesungguhnya Engkau afuun, maha pemaaf. Tuhibbul afwa, cinta kemaafan. Fa'fu anni, maafkanlah aku. Minta maaf, dipanggil Allah apa? Afuun tuhibbul afwa. Bukan dibaca 100 ya afu, ya afu, ya afu, ya afu, ya afu, ya afu. Bukan begitu. Rangkai dengan doa. Dan Nabi sudah memberi contoh doa itu banyak sekali. Doa-doa yang dirangkai dengan Asmaul Husna. Misalnya, ya dzal jalali wal ikram, wahai yang memiliki al jalal, kebesaran, wal ikram, kemuliaan. Itu salah satu di antara Asmaul Husna yang kita pakai dalam doa. Kapan kita mengucapkan itu? Bukan. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Iya kan? Kita memuji Allah. Kita panggil Allah As-Salam. Ada lagi ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu yang maha hidup, ya Qayyum yang maha terus menerus mengurus makhluk. Apa terusannya biasanya? Ayo, siapa yang tahu? Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup lagi maha terus menerus mengurus makhluk. Birahmatika, dengan rahmatmu. Astaghits, aku beristighosah. Maksudnya apa istighosah? Minta tolong dalam keadaan genting. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Ada terusannya kan? Aslih li sa'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata. Kita baca itu setiap habis subuh, setiap habis asar, zikir pagi petang. Baca itu, amalkan. Biyen wis dibagi ngono lho bukune situ. Gak diamalno. Nggak apa-apa sholat bawa itu setelah asar moco, nggak masalah. Mari subuh kurung ngapal moco gak apa-apa. Jangan sungkan sama orang. Wopo ayo diwoco itu. Bayian 2 tahun gak apal-apal. Bukan urusan kita. Urusan hafal itu bukan urusan kita. Urusan siapa? Yang menjadikan orang itu hafal itu siapa? Allah. Sampean moco Quran juz amma gak hatam-hatam, gak apal-apal, gak apa-apa, yang penting dibaca terus.
Kenapa? Yang menempatkan Al-Quran dalam hati manusia itu Allah, bukan kita, bukan kepandaian dan kecerdasan kita. Maka jangan berkecil hati. Kalau kita memegang mushaf, ya jangan berkecil hati. Oh, kok sing kok joket biyen kon niku ae. Setan iki ganggu iku. Ya kan? Jak direken niku. Ikhwatal iman, jadi manfaatkan Asmaul Husna. Kalaupun kita harus baca dengan hitungan, itu harus ada dalil. Takbir berapa kali? Habis sholat 33, tahmid 33, tasbih ya, diawali tasbih berapa? 33. Kenapa 33? Karena ada dalilnya. Dan kalau baca jangan sampai merubah arti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba cepet-cepet. Wakbar, 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 wakbar. Ya, bahasanya nanti berubah nanti. Ya, pelan-pelan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu. Ya. Kalau Allah itu nggak ada zikir Allah itu zikirnya sufi. Ya, Islam tidak pernah, Nabi tidak pernah mengajarkan zikir Allah, nggak ada. Ya, itu ada thariqat sufi. Allah nanti akhirnya disingkat. Ya, Allah kepanjangan nanti belakangnya to. Allahu hu. Itu ada aliran thariqah seperti itu. Nah, itu tidak ada tuntunan dalam Islam. Nabi tidak pernah mengajarkan. Ya, ikuti tuntunan yang benar seperti yang diajarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita pengen bertemu beliau di telaga beliau, ikuti dalil Al-Quran dan As-Sun. Ya, jangan berdasarkan kemauan hawa nafsu atau akal, atau mengikuti orang karena pengikutnya banyak, bukan ukuran kebenaran. Ikuti dalil, karena Islam agama dalil. Segala amal berdasarkan dalil. Baik. Kemudian di dalam surah yang lain, yaitu surah Ar-Rum, surah yang ke-30, yaitu pada ayat yang ke-27. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, wa huwal ladzi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi wa lahul mathalul a'la fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Apa kata Allah? Dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan atau menghidupkannya kembali. Dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah baginya. Dan baginya lah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya, walahul mathalul a'la. Ini dalil kenapa sifatnya itu disebut tinggi. Dan baginya lah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Makanya sifat Allah itu sifatul ulya, sifatnya maha tinggi. Nah, setiap saat kita memanggil Allah yang maha tinggi, Allahu Ta'ala, kadang dilengkapi Allahu Tabaraka wa Ta'ala, yang maha suci lagi maha tinggi. Tinggi zatnya, tinggi sifatnya, tinggi perbuatannya. Semua sifat-sifat meliputi zat dan juga meliputi yakni perbuatannya. Wa huwal azizul hakim, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Juga ada yaitu di dalam surah Asy-Syura, yaitu surah yang ke-42,
Pada ayat yang ke-11 Allah tabaraka wa taala berfirman dalam ayat tersebut, "Fantirus samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami yazra'ukum fihi laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul 'alim." Apa kata Allah? Wa huwas sami'ul basir. Apa katanya? Dia pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan, dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Dan dialah yang maha mendengar dan melihat. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Wa huwas sami'ul basir, dan dia Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ini landasan dasar kaidah bahwa kita tidak boleh menyerupakan Allah itu dengan makhluk. Kalau kita ini berkembang biak, beranak, dan kita juga diperanakkan. Kalau Allah lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Laisa kamitslihi, tidak ada yang serupa syai' sama sekali dengan Allah. Dalam surah Al-Ikhlas ditutup dengan walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengannya. Sekufu, kufuwan ahad. Ya, sekufu, tidak ada yang sekufu, yang setara dengan Allah Jalla wa'ala. Ya, ini ayat-ayat yang menjelaskan tentang dasar kaidah di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Namanya yang semuanya bagus, sifatnya yang semuanya adalah tinggi. Dan nama-namanya bisa banyak dijumpai di dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surah Al-Hasyr yang berbunyi, Huwallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Pertama disebut di situ yakni Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian pada ayat berikutnya, Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'min al-muhaimin al-jabbar al-mutakabbir. Berapa sudah? 7 tambah 2 di awal tadi berapa? 9. Belum selesai. Wallahul khaliqul bari'ul al-musawwir. Berarti berapa? Ditambah berapa berarti? Al-khaliq, al-bari, al-musawwir. 9 tambah berapa? 11. 12. Itu baru 12, belum tersebar di ayat-ayat yang lain. Di penghujung-penghujung ayat biasanya Sami'ul basir, wallahu alimun hakim. Alimun banyak, ya. Jadi dalam Al-Quran kita banyak jumpai nama-nama Allah Jalla wa'ala, yang nama-nama itu berasal dari sifat-sifatnya. Karena nama-nama Allah itu bentukan dari sifatnya. Maka Al-Alim yang maha mengetahui adalah bentukan dari sifat Allah, Al-Ilmu. Allah itu memiliki sifat Al-Ilmu. Makanya kalau orang belajar ilmu syar'i, berarti dia mencari siapa sebetulnya? Mencari Allah.
mencari kebenaran. As-Sami' adalah bentukan dari sifat Allah As-Sam'u, yaitu pendengaran. Karena Allah disifati dengan yang maha mendengar. Namanya adalah As-Sami' dan seterusnya. Kemudian adapun sifat Allah itu terdiri dari dua, yakni sifat zat dan ada sifat af'al. Sifat zat dan sifat perbuatan. Sifat zat sebagaimana yang banyak disebut di dalam Al-Quran, bahwa Allah Jalla wa'ala disebutkan memiliki wajah, memiliki tangan, memiliki kaki, memiliki telapak kaki, memiliki jari jemari, memiliki hati dalam hadis qudsi. Tapi berbeda hakikat dengan apa yang kita fahami yang ada pada manusia. Walaupun namanya sama, tapi berbeda hakikatnya, tidak sama. Makanya kaidah tadi itu harus dipegang teguh, ada 4. Laisa lahu ta'til, tidak boleh meniadakan sifat itu. Karena siapa yang meniadakan sifat itu berarti sama dengan menolak ayat-ayat Allah. Karena banyak sifat-sifat Allah disebut dalam Al-Quran. Yang kedua, laisa lahu ta'wil, tidak boleh dipalingkan artinya. Kita memahami sebagaimana dasar pengertian yang ada pada kalimat itu. Kalau mata ya mata, kalau kaki ya kaki. Tapi hakikat mata Allah, kaki Allah berbeda dengan makhluk. Tapi jangan kita mentakwil. Demikian pula dalam sifat perbuatan Allah. Yang ketiga, wala tamsil, tidak boleh menyerupakan dengan makhluk. Tadi dalilnya tegas, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah. Wa huwas sami'ul basir, dan dia maha mendengar. Sekalipun manusia mendengar, tapi cara mendengarnya sama enggak antara kita dengan Allah? Beda. Walaupun sama-sama mendengar, sama-sama melihat, bagaimana cara Allah melihat dengan cara kita melihat berbeda. Kadang-kadang sesama makhluk aja penglihatannya beda enggak? Situ 10 meter ketok, situ 1 meter gak ketok. Kan iku sapa? Padahal bojone. Soale wis tuwa, ya kan? Bojone dhewe gak ero. Ya kan? Tapi nek bojone wong liya ketok, ya kan? Nah, iki sing repot iki, ana tanda tanya iki. Berbeda kadang penglihatan manusia. Si enom ambek wis tuwa sece. Podo-podo nome, tapi situe miop, situe apa? Hipermetrop, yaitu punya penyakit apa? Punya sakit mata. Ada yang min, ada yang apa tadi? Plus, ada yang bahkan silin, macam-macam. Kenapa? Bermasalah pada faktor refraksi katanya. Manusia aja beda, dan penglihatan kita ini terbatas. Tertipu dengan apa yang ada di alam ini. Lihat tongkat yang masuk di kolam, kelihatan bengkok nggak? Padahal tongkatnya bengkok nggak? Itulah penglihatan manusia. Dia hanya bisa melihat satu fokus. Ketika dia fokus kepada satu objek, maka objek yang lain menjadi pudar, ya kan? Itulah konsep mata kita yang diadopsi pada konsep kamera. Beda dengan makhluk lain. Allah kadang menciptakan mata makhluk lain itu lebih hebat dari mata kita. Contoh, matanya kotrek wal kinjeng. Tahu kotrek? Kinjeng. Dia punya mata apa? Dia punya mata majemuk. Matanya banyak. Dalam satu mata, itu matanya banyak. Sehingga dia bisa melihat kanan kiri ke sana. Mengane kon gepok kinjeng gak kira kene. Kenapa? Karena dia sudah melihat, ya. Dan begitulah sebagian dari serangga yang lain.
Nah, kalah kita dengan yang namanya hewan-hewan serangga. Matanya mata majemuk, dia bisa melihat segala arah, dan itu ciptaan Allah. Kalau Allah bisa menciptakan seperti itu hebatnya, bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwatal iman, aizakumullah. Jadi sifat zat dan sifat af'al jangan sampai kita memahami dengan pemahaman yang salah. Jangan menyerupakan dengan makhluk. Dan yang keempat, wala takyif, tidak boleh menanyakan hakikatnya. Bagaimana hakikat sifat Allah? Jangan menanyakan tentang itu. Kenapa? Sampean gak kira nutut 10 tahun, 20 tahun sampai mati, mikir no, gak kira nyampe. Makanya dilarang kita melakukannya, karena bukan hanya habis waktu kita untuk memikirkan itu, tapi juga akan bisa masuk kepada apa? Kesesatan. Kenapa? Syaitan tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan manusia ketika mereka mencari dengan akal pikirannya tanpa didasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah Kitabullah, maka orang akan disimpangkan dari kebenaran. Itulah syaitan. Wa qad dhalla fi hadzal amri ta'ifatan. Ada beberapa kelompok sesat, sebagian besar dibagi menjadi 2 kelompok dalam urusan memahami asma dan sifat Allah. Ihdahuma, salah satu di antaranya, berarti nomor 1, al-mu'attilah. Apa al-mu'attilah? Ini satu kelompok alladzi angkarul asma'a was sifat, yaitu kelompok yang mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Dia mentaktil. Taktil itu meniadakan. Kelompok ini disebut apa tadi? Mu'attilah. Apa? Mu'attilah. Dia mengingkari nama-nama dan sifat Allah. Au ba'daha, atau sebagian daripadanya. Walaupun tidak seluruhnya, tapi sebagian diingkari. Sebagian diingkari, sebagian diimani. Ini termasuk kelompok Mu'attilah. Zaimina anna isbataha, mereka beranggapan bahwa penetapan terhadap sifat-sifat dan nama-nama Allah itu yastalzimu at-tashbiha, yakni mengharuskan adanya penyerupaan. Jadi kalau ada orang yang menetapkan sifat-sifat Allah itu menurut mereka podo ambek menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu anggapan mereka begitu. Padahal di Quran banyak menyebutkan sifat-sifat Allah. Terus dianggap apa? Dianggap kata-kata yang tidak bermakna. Wes gak direken. Karena siapa yang menetapkan sama dengan menyerupakan. Ini kelompok Mu'attilah. Sehingga dia tolak sifat-sifat Allah. Dia tolak juga nama-nama Allah. Au tashbihullah ta'ala bi khalqi, atau yang kedua, mereka menganggap bahwa orang yang menetapkan sifat-sifat Allah itu sama dengan orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini anggapan mereka. Oh, dia menetapkan sifat Allah, oh itu berarti dia menyerupakan Allah dengan makhluk. Hadzal za'mu batilun liwujuhi. Anggapan seperti ini adalah anggapan yang batil, anggapan yang salah. Liwujuhi minha, yakni salah dari 2 segi. Al-awwal, yang pertama, annahu yaltazimu lawazima batilah katanaqudi fil kalamillahi subhanahu wa ta'ala, bahwasannya anggapan seperti Mu'attilah tadi itu akan menimbulkan pemahaman yang salah. Di antaranya at-tanaqudu fil kalam, pertentangan antara kalamullah, ayat yang satu dengan ayat yang lain nanti akan berbenturan.
Dia akan berbenturan. Wa dzalika anna Allah Ta'ala athbata li nafsihil asma was sifat. Padahal yang demikian bahwa Allah telah menetapkan atas dirinya nama-nama dan sifat-sifatnya. Wa nafiya ayyakuna kamitslihi syai', sementara kemudian Allah menolaknya. Maka hal itu menjadi seakan-akan sama dengan makhluknya. Walau kana itsbatu wa yastalzimu tashbih lazimat tanakudu fil kalam. Sekiranya mereka menetapkan sifat-sifat Allah, dianggap sebagai penetapan penyerupaan terhadap Allah, maka pasti hal itu akan mengakibatkan at-tanakudu, yakni kontradiktif. Terjadi pertentangan fil kalamillah, di dalam ayat-ayat atau firman Allah. Wa takdzibu ba'dahu ba'dah, sehingga nanti pada akhirnya orang akan mendustakan sebagian ayat, ya, dan sebagian yang lain tidak didustakan. Sebagian didustakan, sebagian tidak didustakan, gara-gara itu nanti. Ya, ini yang pertama. Baik, silakan ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, saya akan lanjutkan tentang beberapa sifat, ya. Pertama sifat zat, ya. Dalam surah Ar-Rahman ayat 26-27, di situ disebutkan wajhu. Wajhu itu artinya wajah.
Tapi di sini disebutkan zat ini merupakan contoh takwil atau memalingkan arti. Mestinya di situ diartikan apa? Wajah. Dan tetap kekal wajah Rabbmu. Mestinya begitu. Tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran al-jalal wal ikram dan kemuliaan. Jadi wajah ya wajah. Di ayat yang lain, ayat surah Al-Qasas 88 ya, wajha di situ kullu syai'in halikun illa wajha. Jangan kamu sembah di samping menyembah Allah Tuhan yang lain. Kenapa? La ilaha illahu, tidak ada ilah kecuali Dia Allah. Kullu syai'in halikun illa wajha. Tidak ada dan tiap-tiap sesuatu pasti akan binasa kecuali Allah. Sini. Ya wajah. Ya, artikan sebagaimana apa yang Allah sampaikan kepada kita. Demikian pula Allah disebutkan bi'ayunina, dan buatlah bahtera itu dalam pengawasan mataku. A'yun itu berarti penglihatan dan pengawasan Allah. Demikian pula tangan dalam surah apa? Al-Maidah ayat 64. Wa qalatil yahudu yadullah maghlula. Kata Yahudi, kurang ajarnya Yahudi kepada Allah itu mengatakan bahwa tangan Allah terbelenggu. Padahal ghullat aydihim walu'inu bima qalu. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu, mereka lah yang dilaknat disebabkan oleh ucapan mereka. Kemudian ditegaskan bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah itu terbuka. Disebutkan di situ, tetapi kedua tangan, tapi tidak boleh ditiadakan, tidak boleh diserupakan ya, tidak boleh ditakwilkan, tidak boleh ditanya bagaimana hakikatnya. Kalau Allah menyebutkan seperti itu, itulah yang kita imani dan sebagainya. Ini sifat zat. Ada sifat-sifat yang lain, ada jari jemari, bahwa hati manusia itu terletak di antara jari jemari Allah. Baca dalam Sahih Muslim itu nomor 2278. Inna quluba bani adama baina isba'aini min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati anak Adam seluruhnya berada di antara dua jari Allah Ta'ala. Ka qalbin wahidin, bagaikan satu hati saja. Ketemu? Silakan. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, katanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hati anak Adam seluruhnya berada di antara dua jari Allah Ta'ala, bagaikan hanya sebuah saja. Baik, bagaikan hanya sebuah saja. Bahkan Allah Jalla wa'ala juga disebutkan dalam hadis Muslim, Allah memiliki hati. Dalam Sahih Muslim nomor 2300, coba dibuka. Dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Allah Azza wa Jalla berfirman. Apa firmannya? Berarti hadis apa? Qudsi.
Aku senantiasa menurut sangka hambaku kepadaku. Ana inda dhanni abdi bi. Aku senantiasa menurut persangkaan hambaku kepadaku. Terus. Dan aku senantiasa bersamanya ketika dia menyebut namaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku akan selalu bersamanya. Ini tentang dalil ma'iyah, kebersamaan antara Allah dengan makhluk. Bukan berarti menyatu dengan makhluk. Tetapi Allah memelihara, menjaganya, mengawasinya. Wa ana ma'ahu, dan aku senantiasa bersamanya. Idza dzakarani, jika dia mengingatku. Maksudnya berzikir, mengingat Allah. Kemudian, jika dia menyebut namaku dalam hatinya, maka aku menyebutnya pula dalam hatiku. Ya. Idza dzakarani fi qalbihi, jika dia menyebutku di dalam hatinya, dzakartuhu fi qalbi, aku akan mengingat dan menyebutnya di dalam hatiku. Ojo dipodhokno mbek atimu tapi. Ya kan? Tidak boleh diserupakan, tidak boleh ditiadakan. Kalau Allah mengatakan demikian, ya itu yang diimani. Sebagaimana apa? Al-aslul makna, makna yang dasar yang kita pahami. Itulah. Adapun al-makna al-haqiqah, makna hakikatnya kita tidak tahu. Bentuknya, warnanya, sebesar apa kita tidak tahu. Hakikatnya. Tapi kita hanya memahami apa? Al-aslul makna, makna dasar, makna asal. Kalau tangan ya tangan, kalau hati ya hati. Itu sudah kita maklumi, sudah kita ketahui. Maka demikian pula pada sifat-sifat perbuatan Allah. Allah dikatakan berlari, Allah dikatakan tersenyum, Allah dikatakan turun ke langit dunia, Allah beristawa 'alal 'arsy, dan seterusnya. Terus, dan jika dia menyebutku dalam majelis ramai, maka aku menyebutnya dalam majelis ramai yang lebih baik. Kemudian, jika dia mendekatiku sejengkal, aku mendekatinya sehasta. Iya, idza qarrabani, jika dia mendekati aku sejengkal, shibron, faqarrabtuhu, aku akan mendekati dia zira'an, sejengkal. Kemudian, dan jika dia mendekatiku sehasta, aku mendekatinya sedepa. Sehasta, sedepa itu seberapa, Pak? Satu tangan atau dua tangan? Ya, kalau kita mendekati Allah sehasta, Allah mendekati sedepa. Wallahu a'lam. Ukurannya tangannya beda-beda ya tapi. Baik, kemudian jika dia datang kepadaku berjalan kaki, aku mendatanginya dengan berlari. Iya. Idza ataitani yamshi, jika mereka mendatangi aku dengan berjalan, ataituhu harwalah, aku mendatanginya dengan berlari. Ya sudah, pahami seperti apa yang disampaikan oleh Allah Jalla wa'ala. Itulah dalam menerima, mengimani tauhid atau beriman kepada nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah. Baik sifat yang dzatiyah ataupun sifat yang af'aliyah. Wallahu a'lam. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya pikir cukup, walaupun ini ya sekedar pengenalan, belum begitu mendalam tentang memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Insyaallah kalau ada waktu kita akan bahas di waktu yang akan datang dengan pembahasan secara khusus. Wallahu a'lam. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada pertanyaan, saya berikan waktu. Silakan. Iya. Nah itu contoh yang hanya mencukupkan diri dengan sifat-sifat yang terbatas. Mestinya sifat Allah itu lebih banyak dari itu.
Bahkan kalau kita bicara tentang nama dan sifat, itu lebih banyak sifat daripada nama. Lebih banyak sifat daripada nama. Sementara namanya sendiri berapa? Allah memiliki 99 nama. Berarti sifatnya lebih dari itu. Maka kita jangan mengurangi. Jadi mengambil sebagian, menolak sebagian yang lain. Maka konsep sifat 20 itu disampaikan oleh Asy'ariyah, yaitu Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, yang terkenal dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Itu terkenal dengan pembahasan Aqidatul Awam, khusus sifat Allah dibatasi cuma 20. Itu sejak kecil memang kita diajarkan di bangku-bangku sekolah, di masjid-masjid. Allah wujud kidam baqo mukhalafatul hawadisi. Pernah dengar begitu? Sering. Sering hafal dia sampai. Itu sifat 20, itu konsepnya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah sebetulnya memahami sifat Allah itu lebih dari itu. Tidak terbatas 20. Nah tadi kan termasuk diantara yang hanya meyakini sebagian tapi tidak meyakini sebagian. Ahlus Sunnah itu meyakini seluruh nama-nama Allah dan seluruh sifat-sifat Allah. Dan tidak terbatas dengan jumlah hitungan tertentu. Banyak itu dalam Quran dan Sunnah. Kalau nama-namanya saja 99 itu namanya. Paling tidak kalau nama itu bentukan dari sifat, paling tidak berarti sifat itu 99, taruhlah begitu. Tapi kenapa dibatasi? Nah inilah. Makanya kita harus memahami akidah itu dengan benar. Ya. Seperti tadi, kaidah 4 itu la ta'wil, tidak boleh mentakwil, memalingkan artinya. La ta'til, tidak boleh meniadakan baik seluruhnya. Kalau seluruhnya ditiadakan, itu dulu kelompoknya namanya Jahmiyah. Tokohnya Jahm bin Safwan. Jahmiyah kelompok itu menolak sifat Allah. Kenapa? Tujuan dia itu mensucikan Allah. Mereka beranggapan ya bahwa kalau kita menetapkan sifat Allah itu sama dengan merendahkan Allah. Masa Allah punya mata seperti kita, masa Allah punya tangan seperti kita. Padahal Quran sendiri menyebutkan begitu. Karena dia sendiri pola pikirnya menyerupakan Allah dengan makhluk, sehingga tampak oleh dia hina. Makanya apa akhirnya? Mereka meniadakan. Wes gak usah sifat-sifatan, gak usah pakai sifat-sifat Allah. Engkau nggarai Allah itu rendah, sama seperti makhluk. Lah kamu sendiri menganggap seperti makhluk. Kaidahnya dipakai, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang menyerupai atau sama dengan dia, nggak ada. Jadi itu kaidah 4 ini harus lengkap, tidak boleh meniadakan, tidak boleh mentakwil. Mentakwil siapa mentakwil? Mu'tazilah, kelompok sesat Mu'tazilah itu mentakwil sifat-sifat Allah. Tangan, kekuasaan, wajah, zat atau kemuliaan. Jadi tidak mau mengartikan sebagaimana makna dasar yang maklum diketahui oleh manusia. Sehingga dia mentakwil. Allah bersemayam di atas arasy, ditakwil apa? Istawa dengan istaula, yaitu berkuasa. Itu contoh takwil. Tidak boleh meniadakan, tidak boleh mentakwil, tidak boleh menyerupakan. Bahwa bisa bersatu Allah dengan makhluk. Itu berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Bisa bersatu. Ini yang juga parah. Sehingga muncullah akidah ittihad, penyatuan, hulul. Bahwa dia ketika melihat sesuatu, hakikatnya melihat Allah. Melihat papan tulis, melihat Allah. Melihat pohon, melihat Allah. Melihat sepeda motor, melihat Allah.
melihat ikan, melihat Allah. Ini karena menyerupakan. Sehingga apa? Pemahaman mereka tidak ada perbedaan. Sama, bahkan bisa menyatu. Sehingga jangan heran kelompok mahasiswa filsafat di Sunan Gunung Jati dulu pernah mengatakan apa? Bukan Allahu Akbar tapi anjinghu Akbar. Karena menganggap sama. Tahun berapa itu? Hanya hati-hati. Kalau belajar di IAIN terutama filsafat, kalau nggak punya dasar akidah yang kokoh, bablas imanmu. Bisa murtad keluar dari Islam. Karena pola pikirnya. Karena saya sendiri pernah mengenyam pendidikan di tempat itu dan tahu teman-teman ya yang pola pikirnya menyimpang hanya karena apa? Terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran falsafah atau filsafat. Ikhwatal iman, jadi berhati-hati dalam memahami sifat. Dan yang terakhir yaitu apa? Jangan bertanya tentang hakikatnya. Bagaimana hakikatnya Allah itu beristiwa seperti apa? Sudah, jangan bertanya tentang itu. Kita nggak tahu. Yang tahu hanya Allah sendiri. Jangan bertanya tentang hakikatnya. Kita beriman sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan disampaikannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sesuai dasar pengertian yang kita pahami. Wallahu a'lam. Siapa Cak Bibi? Allah wujud kita mbako. Siapa? Iya, itu Mufidah itu ngajari. Iya, itu murid Mufidah itu soalnya. Ya. Pasal Mufidah Muhammadiyah, iya kan? Terpengaruh karena Asy'ariyah, Maturidiyah. Iya, meyakini sebagian dan tidak meyakini sebagian. Dan juga mentakwilnya. Mentakwil. Seperti sifat Allah turun ke langit dunia. Kan ada hadis sahih bahwa Allah itu turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Kok Allah turun? Gimana turun? Karena dia memakai pemikiran makhluk. Lah kalau sepertiga malam terakhir, di sini sepertiga, nanti selanjutnya di Klaten sepertiga, nanti di Jawa Barat sepertiga, gante-ente. Iya kan? Akhirnya Allah mudun bolak-balik, gante-ente, mudun terus. Karena dia pakai logika manusia. Berarti sebelum dia mentakwil atau sebelum dia meniadakan, dia menyerupakan dulu dengan makhluk. Dianggap bahwa cara turunnya Allah sama dengan cara turunnya makhluk. Lek nek awakmu ya ngono. Gak turu-turu kok nek mudun terus. Iku nek awakmu, ya kan? Karena 24 jam berputar terus. Itu kalau makhluk, bumi sama kita ini makhluk. Hakikat turunnya Allah itu bagaimana? Kita nggak tahu. Kita hanya mengimani seperti apa yang disampaikan dalam hadis itu. Tapi mereka menolak. Kok Allah mudun sepertiga malam terakhir? Lu padahal hadisnya sahih. Bayang. Kalau orang tidak memiliki akidah 4 itu, ya tidak boleh menyerupakan, meniadakan, memalingkan arti dan juga menyanyikan hakikatnya. Sudah imani sebagaimana yang disampaikan. Nanti hakikatnya hanya Allah yang tahu. Nek kepengin roh hakikate, ya wis engko ae takokno dhewe nang Allah. Jenengan terus ngeten ya Allah, iku yo napa carane? Nek kepethuk, nek sampean iso ngomong, ya kan? Tidak ada yang diajak bicara oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di hari kiamat kecuali para rasul. Itu hari kiamat. Ya wis engko nang surga, iya nek wani, nek kendel kon. Nah, kita ini siapa? Baik. Nanti aja manusia itu akan mendatangi seluruh nabi dan rasul. Datang ke Adam minta tolong. Adam ya apa iki? Aku wis gak kuat nang padang mahsyar iki. Gak mari-mari urusane gantek-entek. Minta tolong kepada Allah Adam. Jaluk onang Nuh. Minta saja kepada Nuh. Pergilah kau kepada Nuh. Aku biyen soalnya duwe salah. Gara-gara dilarang mendekati pohon, justru aku makan buahnya. Itu sebabnya ada malu kepada Allah. Gak mau bicara, gak berani. Nuh didatangi juga begitu, menyebutkan kesalahannya, tidak tahu apa.
Nuh suruh datang ke siapa? Ibrahim. Ibrahim sama sepurane yo. Aku biyen tau mbujuk ping 3 saumur urip. Bujuk ping 3 gak wani ngomong be Allah. Sampean bolak-balik bujuk. Gaya-gayamu arep takok nang Allah. 3 kali. Nabi Ibrahim datanglah ke Musa. Musa juga begitu, gak berani. Nabi Musa nyuruh kepada Nabi Isa. Nabi Isa pun menyarankan kepada Nabi kita Muhammad, datanglah kepada Rasul Muhammad SAW. Akhirnya Pak manusia datang menemui beliau. Akhirnya Rasulullah menghadap kepada Allah dan jatuh tersungkur, sujud kepada Allah. Dan Allah memberikan kalimat-kalimat yang Allah dan Rasulnya yang mengetahui ketika itu. Dalam waktu yang lama, entah berapa tahun ya, sujud Rasulullah itu. Kemudian diperintah untuk bangkit. Bangunlah, angkatlah kepalamu, permintaanmu akan dikabulkan. Syafaatmu akan diterima. Itulah yang disebut dengan syafaatul uzma, syafaat yang paling agung. Nggak ada manusia yang bisa ngomong berhadapan dengan Allah kecuali satu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita pengen berharap syafaatnya, ittiba, ikuti sunnah Rasulullah. Jangan benci kepada sunnah Rasulullah. Sudah tahu itu sunnah, ya kan? Dan kita mampu melakukan. Malah kadang-kadang dihina orang melakukan sunnah. Jangan. Nanti kita akan mendapatkan ancaman di akhirat. Diusir dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kelihatannya orang ini berwudu, bersinar wajahnya, tangannya bersinar, tapi dulu pernah, yakni apa? Melakukan amalan-amalan yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, akhirnya dia diusir dari telaga Rasul. Naudzubillah. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan kita akan perdalam lagi pembahasan tentang tauhid, asma dan sifat-sifat Allah. Kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.